ya buat kamu yang belum subscribe, buruan pencet tombol subscribe di bawah, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. TNI telah mulai melancarkan salah satu operasi terbesar terhadap separatis GAM di Provinsi Nagro Aceh Darussalam sehari setelah perundingan damai antara pemerintah dan pihak GAM di Tokyo gagal hari Minggu. Ratusan pasukan diterjunkan di Banda Aceh dan daerah-daerah sekitarnya hari Senin, sementara pesawat tempur menghantam kubu-kubu lereng-lereng gunung dengan senjata roket. Penambahan pasukan TNI terus dilakukan ke Aceh, yang diangkut melalui jalur laut mendarat untuk memperkuat hampir 30.000 pasukan yang telah berada di Aceh. Sehari lewat Minggu tengah malam, Presiden Megawati Soekarno Putri memerintahkan TNI kerahkan pasukan melawan gerakan Aceh Merdeka. Presiden Megawati juga memberlakukan undang-undang keadaan darurat di Aceh, memberi wewenang luas kepada pihak militer untuk menangkap GAM tersebut. Masyarakat juga memberlakukan larangan keluar rumah dan membatasi perjalanan. Provinsi Nagro Aceh Darussalam, Rabu tanggal 11 bulan 6 siang, baku tembak terus terjadi ketika iring-iringan kendaraan yang membawa pasukan dari Batalion Infanteri 642 Kapuas, Kalimantan Barat yang hendak menyisir wilayah Pidi langsung disambut oleh pasukan GAM. Peluru berdesing dari arah persawahan. Konvoi TNI pun terguling di tengah jalan raya pasukan TNI yang berusaha untuk berlindung membalas serangan. Namun, keahlian senjata tembak yang sangat jauh tidak mampu dengan buatan Indonesia. 2 hari kemudian, bentrok kembali terjadi antara pasukan GAM dengan TNI kontak senjata di Matangkumbang, Pesangan, Biren. Ini merenggut 7 anggota TNI tewas di tempat dan puluhan lainnya luka-luka. Baku tembak ini tercatat paling banyak menelan korban di pihak TNI Polri sejak dimulainya operasi pemulihan keamanan, menyusul diberlakukannya darurat militer di provinsi paling barat Sumatera, seperti yang kami kutip di media liputan6.com. Di sisi selatan bukit yang terletak di sebelah utara Provinsi Nagro Aceh Darussalam, pertempuran lebih sengit. Puluhan pasukan Indonesia berusaha merangsek ke jantung musuh. Langkah ini tergolong nekat karena GAM tidak kalah saingan dalam pertempuran yang mengakibatkan pasukan dari TNI gugur. Sebab di keremangan petang itu jarak pandang cuma dalam hitungan meter. Dan benar saja, rentetan tembakan menyalak dari atas bukit. Puluhan tentara Indonesia tersambar peluru GAM. Maut langsung menjemputnya. Perang ini baru berhenti tengah malam karena pasukan TNI harus mundur. Esoknya, Selasa jam 8 pagi, pasukan TNI menyapu kawasan perbukitan itu. Sebagaimana luas diberitakan, 5 orang GAM ditemukan tewas, termasuk seorang serdadu wanita disebut Inong Bale dalam struktur militer GAM. Di pihak TNI sendiri tercatat puluhan tentara yang tewas dan 7 orang lagi luka parah. Sayang 1000 sayang, mereka tugas harus dilaksanakan walaupun harus tinggal kampung halaman. Inilah pertempuran yang paling berdarah-darah, paling heroik dan bernilai tinggi selama perang ini, kata Brigadir Jenderal Bambang Darmono, Panglima Komando Operasi Militer TNI, kepada wartawan sesaat setelah evakuasi mayat pasukannya dari Bukit Pesangan itu. Sebuah pernyataan yang jujur sekaligus menjadi bukti bahwa militer GAM ternyata tak gampang ditekuk. Sejak berlakunya darurat militer 19 Mei lalu, pertempuran di Bukit Sudan, Biren, itu memang yang terbesar. Puluhan tentara yang tewas itu adalah korban kesekian kalinya yang terbesar di pihak Indonesia selama perang melawan GAM.
Seperti yang kami kutip dari media Tempo Jumat pekan lalu, Sofyan Daud, juru bicara GAM, mengumbar kata, perang di Bukit Sudan itu adalah bukti bahwa di bukit-bukit dan di gunung-gunung, kami lebih unggul, tuturnya melalui sambungan telepon satelit. Ia pun mengancam bahwa pertempuran berikutnya akan lebih dahsyat, sergahnya dengan nada garang. Sejak awal perang ini meletus, para petinggi gerakan itu telah sesumbar bahwa satuan elit dalam tubuh GAM yang akan mendikte ihwal gimana dan kapan perang akan berlangsung. Sofyan Daud menyebut bahwa petinggi GAM telah memerintahkan satuan-satuan khusus militer gerakan itu untuk menjaga tentara Indonesia di wilayah pegunungan, bukit, dan daerah rawan lainnya di Aceh. Satuan khusus GAM yang habis-habisan bertempur melawan TNI di Bukit Sudan itu adalah pasukan Singa Mate, satuan elit Angkatan Darat GAM yang dipimpin oleh Darwis Djenib. Menurut Sofyan, Darwis adalah panglima regional, semacam Pangdam untuk daerah Biren. Darwis luput dari baku tembak itu dan kini siap melanjutkan pertempuran, kata Sofyan. Dalam strukturnya, GAM memang memiliki sejumlah satuan khusus. Satuan elit Angkatan Darat bernama Singa Mate itu misalnya juga kerap disebut sebagai pasukan baret hijau karena menggunakan topi berwarna hijau sebagai baret kesatuannya. Di Angkatan Laut mereka memiliki satuan khusus bernama Singa Metaring yang juga disebut pasukan baret merah. Para pentolan pasukan khusus itu mendapatkan pendidikan istimewa. Mereka lama digembleng di Tanjura, Libya. Di negeri Muammar Gaddafi inilah ratusan pemuda Aceh pernah dilatih secara militer. Di sana wajar membuat anggota TNI menjadi korban. Tak lama kemudian, seperti yang kami kutip dari media Tempo yang menemuinya di Stockholm, Swedia beberapa waktu lalu, Hasan Ditiro, Presiden GAM dengan bangga memperdengarkan rekaman pidatonya di hadapan pasukan GAM di Tripoli, Libya pada 1985 itu. Seorang perwira TNI tewas di Nagro Aceh Darussalam, Letnan 1 Jarro, anggota Batalion Infanteri 321 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tewas dalam kontak senjata dengan gerakan Aceh Merdeka di kawasan Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Biren, Ahad tanggal 1 bulan 8 2003 pagi. Jenazah korban telah dievakuasi di Ciamis, Jawa Barat untuk dimakamkan. Kontak senjata berawal saat 15 anggota pasukan kontrat berpatroli rutin di kawasan tersebut. Namun mereka mendadak diserang sekitar 8 anggota GAM. Usai kontak senjata yang berlangsung sekitar 2 jam, Lettu Jarro harus pulang dengan peti dan pasukannya dengan kursi ban mini. Sementara itu, 2 prajurit TNI lain yakni Sersan 2 Ansari Ali Aziz dan prajurit Kepala Ramlan terluka dalam kontak senjata di Desa Gampong Asam Rapat, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Kedua prajurit dari Kopassus Komando Pasukan Khusus TNI AD menderita luka tembak setelah dihadang sekitar 12 anggota GAM. Ansari dan Ramlan telah dievakuasi ke Jakarta. Mereka dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Gatot Subroto. Memang, konflik di Aceh telah cukup memakan korban dari pihak TNI. 2 perwira tertinggi TNI tewas di 2 tempat berbeda di Aceh Selatan dan di Biren, apalagi dengan prajuritnya. Tentu saja yang otomatis harus berjalan lebih depan dan belakang untuk menjaga komandannya. Seorang di antara tewas ditembak saat mengawal Bupati Aceh Selatan, Mukhsalmina Ali, yang sedang melakukan perjalanan darat dari Tapak Tuan menuju Medan, Sumatera Utara. AWD atau Muhammad Nasir dan beberapa kawannya juga tersungkur di saat bersamanya. Perang antar TNI dan Gerakan Aceh Merdeka banyak menyisakan kisah pilu bagi TNI maupun GAM. Video ini dibuat bukan untuk mengungkit masa lalu,
namun dibuat untuk melawan lupa bahwa Aceh pernah melawan negara Indonesia untuk mencari keadilan. Jika kamu merasa tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, perkataan yang sopan, dan juga tidak menyakiti hati orang lain, maka pilihan terbaik adalah diam. Begitu pula yang demam dengan sejarah Aceh.